Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Yang kita diberkati Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini hari yang indah. Kita boleh ada ini semua karena kasih Tuhan. Baiklah saudara kekasih dalam Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita mau katakan, Bapa, kami datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari Kudus, urapi kami.
Haleluya. Di saat kami lemah, di saat kami cemas, di saat kami ketakutan, ada Yesus yang menolong kami. Ada Roh Kudus yang menolong kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah kami hebat, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Kau setia kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau hari ini kami ada, Tuhan, ini semua semata-mata karena kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang indah ini, Bapak. Kami bersyukur. Engkau sumber keselamatan kami, Bapak. Engkau sumber kemenangan kami, Tuhan. Engkau sumber damai sejahtera kami. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami kuat sampai hari ini. Kami ada sampai hari ini. Karena Tuhan hebat. Hebat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami patut bersyukur dengan segenap hati kami, Bapak. Inilah kami, Bapak, umat-umat. Kami rindu, Bapak. Kami rindu lebih lagi dekat kepadamu, Tuhan. Sebab waktu ini, Tuhan, waktu yang jahat, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami butuh Engkau, Bapa. Kami butuh dekat kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu hanya Yesus penolong dalam hidup kami. Engkau sumber keselamatan kami. Engkau sumber kekuatan kami, Bapa. Engkau yang sanggup menolong kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya. Mari Tuhan, protek kami semua, Bapak. Urapi kami semua. Jaga setiap hati kami, Tuhan. Agar kedatangan kami saat ini, Bapak, benar-benar haus dan lapar untuk mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu, Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu, Tuhan. Butuh Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau beracara, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih Roh Kudus semua, Tuhan. Biarlah ibadah kami saat ini, Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Terima kasih. Segala roh pengganggu, roh yang bukan berasal daripada Engkau, Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Enyah dari tempat ini. Kami punya Allah yang dahsyat, yang berkuasa atas tempat ini dan juga berkuasa atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Mari semua ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Yang kita percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan beserta dengan kita semua. Dalam beberapa bulan yang lalu, kita mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan membangun kepercayaan Kristen yang sesungguhnya. Salah satu faktor yang bisa membangun kepercayaan Kristen yang sesungguhnya yaitu mengasihi Allah. Tetapi bagi orang yang mengasihi Allah harus disertai dengan mengasihi sesama. Pada saat ini firman Tuhan merupakan penutup daripada apa yang dinamakan dengan mengasihi Allah. Mari kita perhatikan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia,
Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita ulangi ayat 21. Dan berita ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, silakan duduk. Di dalam Perjanjian Lama, kata kasih yaitu ahef. Ahef ini merupakan ungkapan yang paling dalam dari kepribadian, sekaligus hubungan pribadi yang akrab dan dekat tanpa ada kaitannya dengan kenajisan atau dorongan seksual. Di dalam Perjanjian Lama, Allah juga memberitakan supaya umatnya mengasihi yang lain. Mari kita perhatikan dalam kitab Imamat pasal 19. Imamat pasal 19 ayat 17 dan 18. Demikian dikatakan firman Allah, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Di sini Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka mengasihi sesama manusia seperti diri mereka sendiri. Ini dipraktikkan dalam hal jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Artinya ada orang yang membenci di dalam hatinya, tetapi wajahnya menggambarkan bahwa dia tidak membenci orang lain. Dengan kata lain, raut wajahnya menyukai seseorang, raut wajahnya mengasihi seseorang, tetapi hatinya membenci orang tersebut. Inilah yang kita namakan dengan orang yang munafik. Kemudian di sana juga dikatakan dalam ayat yang ke-18, janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu. Artinya, kalau orang lain berbuat jahat, berbuat tidak baik terhadap kita, jangan taruh dalam hati kita. Jangan taruh dendam terhadap perbuatan mereka. Kemudian juga firman Allah menekankan kepada kita bahwa melalui kebencian dan dendam itu, maka diri kita sendiri menjadi orang yang berdosa. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita, berlaku jahat terhadap kita, merusak kehidupan kita, jangan membenci orang tersebut. Jangan menaruh dendam terhadap orang tersebut. Sebab firman Tuhan katakan, itu akan mendatangkan dosa kepada diri kita. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, dari ayat yang baru kita baca tadi, dalam 1 Yohanes pasal 4, kita kembali. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan berita ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga
mengasihi saudaranya. Saya ulangi, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Ia harus juga mengasihi saudaranya. Allah mengajar kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama untuk mengasihi sesama. Dan Yesus pun mengajarkan supaya orang percaya mengasihi sesama manusia. Kita perhatikan perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-12, demikian dikatakan firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes mendengar pengajaran Yesus supaya mereka, murid-murid Yesus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini adalah perintah daripada Yesus. Kemudian Yohanes katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21 tadi, bahwa ia harus mengasihi sesama saudara seiman. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata perintah, kalau kita mendengar kata harus, jadi mengasihi saudara seiman itu bukanlah merupakan pilihan. Saya akan mengasihi atau tidak, melainkan ini adalah satu kewajiban kita mengasihi sesama saudara seiman. Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, di dalam bahasa aslinya kata mengasihi berasal dari kata agape. Artinya itu adalah kasih yang paling tinggi, paling mulia, yang melihat suatu nilai yang tidak terbalas pada objek kasihnya. Artinya mengasihi sesama manusia tanpa syarat. Saya harus mengasihi seseorang sekalipun orang itu berbuat jahat kepada saya. Saya harus mengasihi orang itu sekalipun orang itu merugikan mata pencaharian saya. Saya harus mengasihi orang tersebut sekalipun dia merusak perekonomian saya. Saya harus mengasihi orang tersebut sekalipun dia menggagalkan rencana saya. Itulah yang dinamakan dengan kasih yang tidak bersyarat. Dalam pengertian lain, kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi sesama saudara seiman, jangan ada yang istilahnya kita katakan mengharapkan balasan. Dengan kata lain, saya mengasihi kamu, kamu juga harus mengasihi saya. Itu bukan kasih yang dinamakan dengan agape. Tetapi itulah yang dinamakan dengan kasih yang bersyarat. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di dalam ayat yang baru kita baca, perhatikan ayat 21
Yohanes pasal 4 ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Antara kata kita terima dari Dia dengan kata barang siapa mengasihi Allah, ada satu kata yang tidak tertulis di dalam bahasa aslinya, dan perintah ini kita terima dari Dia, yaitu bahwa orang yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Memiliki beberapa pengertian. Satu, ini merupakan satu ungkapan cita-cita. Dengan kata lain, bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengasihi Allah harus mempunyai cita-cita mengasihi sesamanya. Kemudian kata yaitu atau bahwa berarti orang Kristen harus mencapai apa yang dimaksud dengan perintah Allah, yaitu mengasihi. Kemudian yang ketiga, kata yaitu atau bahwa di sini mengandung pengertian orang Kristen harus memulai kegiatan dengan mengasihi atau meneruskan kegiatan yang bentuknya mengasihi sesama. Dengan pengertian lain, kata bahwa dan yaitu di sini artinya terus-menerus dilakukan dalam hal apa? Mengasihi saudara. Yang berikutnya, kata yaitu dan bahwa di sini mengandung pengertian orang Kristen harus menyangkal diri. Menyangkal diri berarti tidak membenci sesama, namun mengasihi sesama. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi Yohanes mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Yohanes berfirman dan berkata kepada orang percaya bahwa perintah ini sudah kita terima, bahwa kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Rasul Paulus mengajarkan, mari kita perhatikan Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Galatia, bahwa pada saat itu di kota Galatia sedang terjadi apa yang dinamakan dengan perselisihan. Ada pertengkaran di dalamnya. Lalu Rasul Paulus katakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama kita masih hidup, marilah berbuat baik kepada semua orang. Marilah mengasihi kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya jangan dibalik. Kita lebih mengasihi, lebih mengutamakan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Firman mengajarkan terutama kepada
kawan-kawan kita seiman. Rasul Paulus mengajarkan, dan bukan hanya sekadar teori yang Rasul Paulus katakan. Mari kita perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Menggigit artinya menggunakan kekuasaan untuk merendahkan, untuk menghina orang lain. Sering seseorang merasa dirinya hebat. Seseorang memiliki kuasa. Mungkin karena dia seorang yang kaya. Dia seorang yang berpendidikan. Seorang yang memiliki pengaruh dalam satu kelompok. Menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan orang lain. Menggunakan kekuasaannya untuk menghina, untuk merendahkan orang lain. Inilah yang dinamakan dengan saling menggigit. Artinya masing-masing menyatakan, saya memiliki kuasa, saya memiliki hak, saya memiliki wewenang. Karena itu saya berhak sepenuhnya menghina, berhak sepenuhnya merendahkan orang lain. Apalagi kalau orang itu berbuat salah kepada saya. Ini adalah karakter setan yang senantiasa mendakwa seseorang karena orang itu berbuat salah. Nah, saudara, Rasul Paulus katakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Menelan artinya membesarkan dirinya sendiri, dan orang lain berupaya dikucilkan. Mengagungkan dirinya sendiri, dan orang lain berupaya untuk disingkirkan. Itu namanya menelan. Atau dengan kata lain, dia berupaya untuk cari muka dimanapun dia berada. Dia cari muka dengan mengatakan, saya paling benar, saya paling tidak berdosa, saya selalu bersikap benar. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi inilah bentuk yang Rasul Paulus katakan, bahwa kalau seseorang mengasihi sesama saudara seiman, maka tidak ada praktek saling menggigit, saling melukai satu dengan yang lain. Kalau seseorang mengasihi saudara seiman, tidak ada istilah saling menelan, saling merendahkan, saling menjelekkan, saling mencemarkan nama seseorang. Inilah bentuk-bentuk daripada yang dinamakan dengan mengasihi sesama. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan akhirnya
hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Inilah yang Rasul Petrus katakan tentang mengasihi sesama saudara seiman. Ada di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Bukti dari mengasihi saudara-saudara yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya di antara sesama saudara seiman juga sering ada kejahatan yang dilakukan terhadap yang lain. Kalau dalam satu jemaat ada orang yang melakukan kejahatan, maka orang yang lain jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Apa bedanya kita dengan karakter setan? Setan berbuat jahat dan dia akan terus membalas kejahatan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh setan, ketika seseorang memuja kepada setan, ketika seseorang menginginkan sesuatu kepada setan, maka dengan perantara seorang dukun, setan berkata, nanti setelah kuberikan kepadamu apa yang kau inginkan, engkau harus menyediakan sesuatu bagiku. Nah, kemudian ketika orang yang memuja ini mendapatkan sesuatu dari setan, lantas setelah dia mendapatkan sesuatu dari setan, misalnya mendapatkan kekayaan, mendapatkan pekerjaan, usaha dagangnya menjadi lancar, rencananya berhasil. Setelah mendapatkan semua itu, orang ini tidak memberikan apa yang setan mau. Ketika orang itu tidak memberikan apa yang setan mau, setan akan menghancurkan kehidupannya. Ada pernah di satu kota, seseorang memuja setan untuk mendapatkan kekayaan. Kemudian setelah mendapatkan kekayaan, dia tidak memberikan apa yang setan inginkan. Apa yang setan kerjakan, anak orang yang memuja setan itu menjadi cacat. Anak orang yang memuja setan itu selalu diganggu dengan penyakit dan kehidupan yang kacau. Jadi Rasul Petrus katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan kata lain, kalau ada seorang saudara seiman berbuat jahat, maka kita
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian firman Tuhan katakan, caci maki dengan caci maki. Orang-orang yang dikatakan saudara seiman, kadang-kala lepas kontrol, emosi lebih kuat, sehingga mencaci maki satu dengan yang lain. Ketika seseorang mencaci maki saudara seiman, maka saudara seiman diperintahkan jangan membalas caci maki dengan caci maki. Sebab nanti akan terjadi perkelahian, terjadi perseteruan. Inilah karakter dunia, selalu membalas kejahatan dengan kejahatan, selalu membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi memang kadang-kala di zaman yang modern ini, seseorang mungkin tidak secara langsung berhadapan muka dengan orang yang berbuat jahat, dengan orang yang mencaci maki. Di dalam zaman modern ini bisa lewat WhatsApp, bisa lewat status untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, mencaci maki dengan caci maki juga. Ini bukan Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini bukan karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Ada istilah dunia katakan, kalau ada api jangan disiram oleh bensin, sebab api nanti akan semakin membesar. Dengan kata lain, jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, sebab akan memperbesar kejahatan itu sendiri. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, sebab itu akan memperbesar apa yang dimakan dengan caci maki. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya mendengar seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami apa yang dimakan dengan mendapat penglihatan dan diajak oleh Tuhan ke surga dan melihat neraka. Perbuatan-perbuatan di dalam dunia itu diketahui oleh Tuhan, itu dicatat oleh Tuhan. Pada saat seseorang menghadap tahta pengadilan Tuhan, pada saat itu ada seperti film yang memutar tentang kehidupan seseorang. Nah, kehidupan kejahatan, kehidupan caci maki selama di dalam dunia ini mempengaruhi kehidupan mereka di alam baka. Ini karakter yang tidak akan hilang ketika mereka berada di alam baka. Ketika mereka seseorang melakukan kejahatan dan masuk ke dalam neraka, di dalam neraka pun dia akan terus melakukan kejahatan. Di dalam neraka pun dia terus akan mencaci maki. Jadi karakter yang ada di dalam dunia, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dalam kehidupan di dunia ini akan terbawa pada saat kekekalan nanti, bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan ayat yang ke-9, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kalau ada orang yang mencaci maki kita, apa yang harus kita perbuat? Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memberkati mereka. Seringkali kita sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang lain berbuat jahat kepada kita, orang lain mencaci maki kita, kata-kata kutukan seringkali keluar dari mulut kita. Sumpah serapah seringkali keluar dari mulut kita. Baik kita arahkan kepada saudara seiman atau kepada orang yang tidak beriman. Itu bukanlah karakter orang percaya. Sebab di dalam kehidupan orang percaya, Allah sudah memberikan kasih. Kasih Allah ada di dalam kehidupan orang percaya. Kasih inilah yang membawa seseorang untuk mengucapkan berkat kepada mereka yang berbuat jahat, kepada mereka yang mencaci maki. Dengan kata lain, kalau seseorang berbuat jahat kepada kita, biar kita memberkati mereka. Kalau mereka mencaci maki kita, mempermalukan kita di hadapan umum dengan mencaci maki, biarlah kita juga memberkati kehidupan mereka. Itu adalah karakter Kristen. Dengan memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita, dengan tidak mencaci maki orang yang mencaci maki kepada kita, itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Mengapa berkat seringkali tidak datang kepada kita? Karena ada kejahatan yang kita lakukan, ada caci maki yang kita lakukan, ada sumpah serapah, ada kutuk yang keluar dari mulut kita, sehingga sulit sekali kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-10 kita perhatikan. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menjaga lidahnya di sini artinya berhentilah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Berhentilah untuk caci maki terhadap orang yang mencaci maki. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Allah katakan bahwa seseorang harus menjaga lidahnya, berhenti untuk berkata-kata tentang kejahatan orang lain, berhenti untuk berkata-kata tentang mereka yang mencaci maki terhadap kita. Apa yang harus kita lakukan? Memberkati dan memberkati. Kemudian juga di sini ada dikatakan ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus menjauhi
Menjauhi artinya harus berhenti. Dengan kata lain, kalau dulu dia melakukan kejahatan, dia membalas kejahatan dengan kejahatan, firman Allah katakan, ia harus menjauhi, ia harus berhenti dari perkataan yang jahat, dia harus berhenti dari perbuatan yang jahat dan melakukan yang baik. Inilah yang dinamakan dengan apa yang Rasul Petrus katakan, mengasihi saudara-saudara seiman. Kita perhatikan ayat yang ke-12, 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak mencaci maki karena mereka mencaci maki, kita menghentikan lidah kita untuk berkata-kata tentang kejahatan, kita menjauhi, kita berhenti dari perbuatan-perbuatan yang jahat, maka firman Allah katakan, Tuhan telinganya akan mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Jadi perbuatan kejahatan, perbuatan yang membalas caci maki dengan caci maki, itu menutup kemungkinan Tuhan mendengar permohonan orang tersebut. Ketika orang yang berbuat jahat terhadap sesamanya, ketika orang yang membalas kejahatan sesama saudaranya, ketika seseorang mencaci maki saudaranya, ketika seseorang membalas caci maki dengan caci maki, maka jelas ada akibat yang akan diterima oleh orang tersebut, yaitu Tuhan tidak mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Jadi dengan kata lain, bahwa telinga Tuhan terarah kepada mereka yang menjauhi kejahatan, terarah kepada mereka yang tidak membalas caci maki dengan caci maki, terarah kepada mereka yang menghentikan dirinya dari berkata-kata yang jahat dan tidak baik. Telinga Tuhan terarah kepada mereka. Kalau telinga Tuhan terarah kepada mereka, maka jelas Allah akan bertindak untuk memberi kepada mereka apa yang mereka inginkan. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jadi firman Tuhan pada siang hari ini mengajak kepada kita semua, kita harus mengasihi sesama saudara seiman dengan kasih tanpa syarat. Artinya mereka berbuat jahat, mereka mencaci maki kita, mereka merugikan kehidupan kita, kita tetap memberkati mereka, tetap berkata, berkatilah mereka. Seperti Tuhan Yesus katakan, Bapa, ampunilah akan segala kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Seperti Stefanus yang berkata, Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita perhatikan dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian dikatakan firman Tuhan, anak-anakku,
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya akan ulangi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kalau kita berkata, saya mengasihi saudara seiman, bukan hanya dengan perkataan, bukan dengan kepandaian berbicara, tetapi dengan perbuatan. Firman Allah katakan, tetapi dengan perbuatan. Artinya dilakukan. Jadi jangan hanya omong doang, namun melakukan. Kemudian di situ juga dikatakan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran di sini artinya Yesus sudah memberi contoh. Firman Allah ada memberi contoh. Kita harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini dunia sedang mengalami krisis tentang kasih. Manusia, saudara-saudara seiman, juga saling mengutamakan dirinya sendiri. Orang-orang beriman pun tidak luput dari apa yang dinamakan dengan sikap yang egois di dalam kehidupannya. Jangan terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Pengaruhi kehidupan kita dengan firman Tuhan, bahwa kita harus mengasihi saudara seiman. Apapun kelemahan kekurangan mereka, kita tetap dituntut memiliki kewajiban untuk mengasihi sesama saudara seiman. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan kita berpikir, kalau saya mengasihi saudara seiman dengan perbuatan, dengan jalan memberi, maka saya akan mengalami kekurangan karena saya memberi kepada orang lain. Jangan berpikiran seperti dunia. Berpikirlah sesuai dengan firman Allah, beri maka kepadamu akan diberi. Jangan berpikiran seperti dunia, kalau kita memberi, maka mereka harus memberi kepada kita. Mengasihi sesama juga bukan berarti kita harus menggantungkan diri kepada orang lain supaya orang lain mengasihi kita. Bukan seperti itu. Seringkali orang-orang berkata, katanya orang Kristen, katanya sesama saudara seiman, tetapi mana kasihnya, mana pertolongannya, mana bantuannya, mana pemberiannya untuk saya. Saudara, bukan demikian pengajaran Tuhan. Memang Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi sesama manusia, tetapi hidup kita jangan menggantungkan, hidup kita jangan digantungkan kepada orang lain supaya orang lain mengasihi kita. Kita yang harus mengasihi mereka. Kalau kita menggantungkan diri kepada orang lain supaya orang lain mengasihi kita, ini salah. Ini kehidupan yang tidak benar. Ini kehidupan yang berharap kepada manusia. Jadi, kalau ada istilah, katanya orang Kristen, saya susah tidak dibantu. Katanya orang Kristen, saya sulit hidup tidak pernah ditolong.
saudara. Itu merupakan satu pernyataan bahwa saya mengharapkan pertolongan mereka. Saya mengharapkan belas kasihan mereka. Tidak boleh begitu, saudara. Jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Harapkanlah belas kasihan Tuhan. Yang Tuhan perintahkan kepada kita, kasihlah sesama manusia. Tidak, Tuhan perintahkan, harapkanlah supaya mereka berbelas kasihan kepada kita. Jadi harus memiliki pikiran yang benar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diperintahkan untuk mengasihi sesama saudara seiman, bukan menuntut kasih dari saudara seiman, bukan meminta dikasihi oleh saudara seiman. Saudara, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita melakukan segala firman Tuhan, Tuhan akan menggerakkan orang-orang lain untuk mengasihi kita. Enggak perlu kita menuntut orang lain untuk mengasihi kita. Enggak perlu kita meminta seseorang untuk mengasihi kita. Hidup saja sesuai dengan firman Tuhan. Nanti Tuhan akan menyatakan kasih-Nya lewat orang-orang yang Tuhan akan kirim kepada kita. Jadi yang Tuhan inginkan lewat firman Tuhan pada saat ini, kalau kita mengasihi Allah, harus kita mengasihi sesama manusia. Sebab di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, kalau seseorang berkata, saya mengasihi Allah, namun saya membenci saudara saya, namun saya tidak mengasihi saudara saya, itu adalah pembohong, itu adalah pendusta. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari praktekkan firman Tuhan, bahwa saya, saudara semua diperintahkan untuk mengasihi saudara seiman, bukan untuk meminta supaya orang lain mengasihi kita, tapi kita diperintahkan untuk mengasihi saudara seiman, mengasihi sesama. Dengan melakukan firman Tuhan, Tuhan mendengar seru doa kita, Tuhan mendengar teriak kita minta tolong. Dan pada saat itu Tuhan bisa memakai orang-orang sekitar kita untuk menolong kehidupan kita. Kembali praktekkan kehidupan yang mengasihi Allah dan sesama saudara seiman. Sebab kasih di dalam dunia ini sudah semakin luntur. Bukan hanya di dunia ini, bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kasih itu luntur. Di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan gereja Tuhan, kasih itu juga sudah mulai luntur. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Mari kita lakukan firman Allah apapun keadaan kita. Berupayalah terus mengasihi saudara seiman. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai juga banyak waktunya ku hidupku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai juga banyak waktunya ku hidupku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai juga banyak waktunya ku hidupku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai juga banyak waktunya ku hidupku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk Allah sudah memberikan kasih. Allah sudah menempatkan
memanfaatkan kasih Allah di dalam diri kita. Kasih itu harus kita berikan juga kepada orang lain. Seperti firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan juga mengajarkan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudara seiman. Mari praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan ini, supaya iman kita semakin bertumbuh dalam hal kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan anugerah berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kami dipanggil, dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kami untuk mengasihi saudara seiman. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan terus mengerjakan firman ini dalam kehidupan kami, mengingatkan kami akan firman yang sudah kami dengarkan. Bahkan lebih dari itu, Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengasihi sesama saudara seiman dengan kasih yang tanpa syarat. Seperti Allah mengasihi kami, memberikan Kristus bagi kami, Kristus mati bagi kami, supaya kami yang berdosa memperoleh pengampunan, supaya kami yang seharusnya masuk ke dalam neraka, namun karena kasih Allah, karena Yesus yang kami imani, kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih anugerah berkat-Mu, firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu. Biar kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami terus kami pergunakan, terus kami manfaatkan, supaya pada akhir kehidupan kami mendengar Tuhan berkata, "Sabaslah hambaku yang setiawan." Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Diberkatilah usaha dagang pekerjaan mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka. Berkati juga mereka yang sudah hadir dalam peribadatan ini. Biar kasih Allah tercurah bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang tidak hadir, dimanapun mereka berada. Kami tetap berdoa bagi mereka Tuhan. Biar Tuhan menjamu mereka, memberikan pada mereka hati yang sungguh-sungguh untuk mengutamakan Tuhan, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan beserta dengan kita sampai kesudahan Allah. Haleluya.